teman-teman, di video saya kali ini ya saya ingin mengedukasi mengapa kalau kita mengkonsumsi yang namanya pil KB ya atau menggunakan alat kontrasepsi ya kita harus berbarengan menggunakan suplementasi yang mengandung kalsium. Perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video saya kali ini, izinkan saya teman-teman untuk membahas sedikit mengenai osteoporosis ya. Jadi resiko osteoporosis ini teman-teman adalah 4 kali lebih besar terjadi pada wanita ya daripada laki-laki ya. Apa sih sebenarnya osteoporosis itu ya? Osteoporosis itu adalah kerapuhan pada tulang ya. Jadi tulangnya itu sudah keropos dan apabila terjadi eksiden teman-teman pasti tulangnya itu mudah sekali patah ya. Dan apabila sudah patah seperti itu biasanya apabila kita sudah lanjut usia alias lansia itu bisa menyebabkan komplikasi ke penyakit yang lain. Nah, tulang ini teman-teman adalah salah satu struktur yang penting untuk menopang kehidupan kita ya. Oleh karena itu kita juga perlu tahu sebenarnya tulang itu terbentuknya dari apa sih ya. Jadi tulang itu teman-teman termasuk juga jaringan hidup yang perlu dinutrisi ya. Jadi dia itu mengandung yang namanya protein dan kolagen ya untuk membentuk kerangka lunaknya dan dia akan menjadi keras ya dengan adanya tambahan kalsium, fosfat dan beberapa mineral yang lainnya ya. Oleh karena itu teman-teman ya di tulang ini ya juga banyak mengandung pembuluh darah dan saraf ya yang juga bisa menutrisi ya seluruh tubuh kita. Dan biasanya 99% kalsium dalam tubuh kita itu terdapat pada struktur tulang kita. Pada usia anak-anak teman-teman biasanya kalsium yang kita makan itu penyerapannya adalah bagus ya sekitar 75% ya. Tetapi semakin bertambahnya usia kita ya alias di atas 25 tahun ya tubuh kita itu akan mengalami penuaan teman-teman ya. Jadi nanti pada usia remaja penyerapannya itu adalah 20-40% ya. Jadi di atas 17 tahun. Dan apabila dewasa di atas 25 tahun dan proses anti-aging itu berlangsung, itu penyerapannya itu hanya 15% ya. Jadi jauh-jauh banget teman-teman ya. Maka dari itu biasanya bagi kita yang sudah dewasa ya kita perlu menerapkan yang namanya gaya hidup sehat ya. Jadi gaya hidup sehat itu contohnya seperti apa ya? Jadi yang pertama adalah bisa teman-teman itu rajin berjemur di bawah sinar matahari ya, untuk mendapatkan yang namanya vitamin D ya. Atau yang kedua teman-teman bisa mendapatkannya dari beberapa pemilihan makanan ya. Jadi contohnya adalah misalnya tahu, tempe, bayam, brokoli, kubis yang memang tinggi dengan kalsium ya. Nah selain dari itu teman-teman ya struktur tulang kita juga terdiri dari yang namanya magnesium yang sangat penting untuk metabolisme dan transportasi dari kalsium ya. Setelah itu tubuh kita juga perlu vitamin D ya yang merupakan salah satu vitamin yang digunakan untuk meningkatkan penyerapan kalsium ya. Makanya kita harus rajin berjemur ya. Setelah itu juga kita perlu yang namanya vitamin C yang juga untuk penting untuk pembentukan kolagen secara normal. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, di mana era yang seperti ini juga era corona dan kita sudah mulai sibuk dengan pekerjaan kita di rumah ya, kita tidak mungkin punya waktu yang sangat ideal ya untuk melakukan atau menutrisi tubuh kita ya. Jadi contohnya saya sendiri teman-teman, saya ini kebetulan masih berusia kepala 30-an dan saya ini sudah punya 3 orang anak. Dan jujur ya teman-teman, saya ini semakin lama setelah melahirkan berkali-kali saya merasa tubuh saya itu gampang capek, gampang ngilu ya teman-teman ya. Jadi ketika pertama kali saya melahirkan anak saya yang pertama ya, karena usianya sudah 8 tahun yang lalu ya teman-teman ya, saya itu masih bisa beraktivitas tanpa mengeluh sama sekali ya, nggak kenal capek ya teman-teman ya. Waktu itu saya masih umur 20-an tentunya.
Nah, setelah itu ketika saya melahirkan anak saya yang kedua ya, jadi 4 tahun kemudian ya, itu saya mulai agak merasakan kalau badan saya tuh agak ngilu, masih agak ngilu ya teman-teman ya. Namun ketika saya sudah melahirkan anak ketiga saya ya, baru 2 bulan yang lalu, badan saya itu merasa dari bangun pagi sudah sangat ngilu teman-teman ya. Padahal teman-teman bayangin saya ini masih usianya sekitar 30-an. Nah setelah itu saya juga browsing-browsing teman-teman. Ternyata ada alat atau pemeriksaan yang bisa teman-teman lakukan ya untuk melakukan pengecekan kepadatan tulang ya. Jadi seperti yang saya lampirkan seperti ini. Nah, jadi selama ini teman-teman mindset saya itu salah ya. Jadi saya dulu berpikir bahwa hanya orang yang hamil saja yang masih perlu konsumsi kalsium, atau hanya orang yang sudah lansia saja yang perlu memiliki asupan kalsium tambahan ya. Ternyata salah besar teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan proses persalinan, tentu saja kita akan selalu berbagi nutrisi dengan janin kita ya. Jadi pada waktu itu saya memang minum suplementasi standar dan tentunya juga tetap menggunakan kalsium ya teman-teman ya. Tetapi ternyata itu masih kurang ya. Jadi kalsium itu tidak berhenti selama hanya waktu hamil saja, tetapi itu bisa diteruskan ya teman-teman ya pada waktu ketika juga menyusui. Nah, dari sekian merek ya teman-teman, saya cocok ya atau saya mengendorse ya menggunakan yang namanya Bone Formula ini ya. Kenapa kok harus ini ya? Kenapa kok harus Bone Formula dari Pharmanex ya? Karena Bone Formula dari Pharmanex ini teman-teman ya, selain dia mengandung ya, di sini kalau di komposisinya teman-teman dia mengandung. Di sini saya mengendorse ya untuk teman-teman menggunakan ini Bone Formula dan mereknya harus dari Pharmanex ya. Karena dari komposisi produknya ini teman-teman ya, dia itu merupakan komplit ya. Jadi dia itu sudah mengandung kalsium, dia juga ada vitamin C dan dia juga ada vitamin D3 dan dia juga ada magnesiumnya. Ya, jadi seperti yang saya jabarkan di video saya ya, yang di bagian depan tadi, bahwa semuanya itu adalah satu kesatuan atau whole package ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi andaikan kalau misalnya teman-teman hanya minum konsumsi kalsium yang mengandung kalsium tapi teman-teman nggak ada magnesium dan sebagainya, itu sama aja bohong ya teman-teman ya, karena tidak bisa diserap atau tidak bisa ditransportkan secara maksimal ke seluruh tubuh kita ya. Jadi dosis penggunaannya ini adalah sekali minum pagi 2 malam 2 sesudah makan ya. Dan kalau misalnya ditanya berapa lama ya dokter ya saya bisa mendapatkan hasilnya ya, teman-teman bisa cek laboratorium ya, dibandingkan sebelum penggunaan dan sesudah penggunaan ya, biasanya 3 bulan sampai 6 bulan sesudah pemakaian ya. Jadi kebetulan di sini saya juga punya testimonial ya dari sahabat baik saya, di mana dia mengkonsumsi ini dan dalam jangka waktu 20 hari teman-teman memang sudah ada perubahan, karena dia juga rutin dengan menjalankan pola hidup sehat seperti rajin olahraga, berjemur, dan pola makan. Teman-teman, setelah saya rutin menggunakan dan saya sangat happy sekali ya dengan Bone Formula ini ya, sehingga saya sekarang bisa beraktivitas ya dengan baik walaupun ya usia anak saya baru 2 bulan ya, tapi saya merasa tubuh saya fit banget ya. Makanya saya menciptakan konten ini ya untuk mungkin bagi para teman-teman juga ya yang sedang baru mempunyai baby, lagi pingin melakukan menunda kehamilan dengan kontrasepsi ya teman-teman ya. Ternyata di efek samping dari kontrasepsi itu teman-teman apabila digunakan dalam jangka waktu yang panjang ya, jadi di atas 6 bulan ya, itu juga mempunyai efek samping untuk osteoporosis ya. Makanya teman-teman juga harus tetap konsumsi yang namanya Bone Formula ini ya. Jadi tujuannya supaya walaupun tetap bertambahnya usia kita ya, tulang kita nggak gampang patah ya. Nah terus kalau misalnya teman-teman yang lain nih, misalnya ada
badannya kegendutan, obesitas, dan overweight ya, teman-teman juga bisa berkonsultasi langsung ke Instagram maupun WhatsApp saya ya, karena saya juga memiliki program penurunan berat badan ya yang saya bisa sharekan ke teman-teman ya. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya adalah untuk memelihara kesehatan tulang kita ya, supaya tulang kita itu tidak overweight ya. Jadi kalau misalnya overweight, meskipun nanti dikasih ibon formula teman-teman ya, hasilnya kurang maksimal ya, karena tulangnya dipaksa untuk menyangga tubuh yang berat ya. Oke, sekian dulu video YouTube dari saya teman-teman. Semoga video edukasi ini membantu. Jangan lupa diklik tanda loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru ketika saya mengupload video YouTube saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.